Assalamualaikum pemirsa viral PHK massal di PT Gudang Garam Tuban Jawa Timur. Ya, dalam video itu ditampilkan para pegawai PT Gudang Garam itu mereka bersalaman, berpelukan sebagai tanda perpisahan. Ya, sedih juga melihat PHK massal pegawai PT Gudang Garam. Dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Terus akun Yusuf Muhammad yang dilihat pada hari Sabtu 6 September. Apakah dampak PHK ini tidak hanya pada pekerja? Apakah fenomena PHK massal ini marak di Indonesia? Lantas kemana janji lapangan pekerjaan sejumlah 19 juta yang digadang-gadang oleh Wapres Gibran? Nah, untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar PHK massal di PT Gudang Garam ini menghebohkan dunia nyata dan dunia maya, Bung Hanif ya. Nah, ini apakah PHK massal ini menurut Bung Hanif adalah sebuah fenomena umum dan apakah ini menjadi bukti ketahanan industri di negara ini sangat rapuh gitu ya? Iya, ini bukan lagi sebuah dongeng atau cerita ya, berkaitan dengan kondisi kehidupan rakyat Indonesia, khususnya berkaitan lapangan kerja ya. Memang kalau untuk berjanji ya membuat 19 juta lapangan kerja itu mudah ya, seperti membuat lapangan sepak bola. Gitu ya. Nah, untuk menjadikan itu bagaimana juga kondisi saat ini jika ekonomi. Kalau kita cermati juga ya, ada beberapa faktor yang meliputi ketidakstabilan ya, khususnya di industri seperti rokok di gudang garam ini ya. Yang pertama ini kan juga ada tekanan regulasi ya. Kenaikan cukai rokok tahunan yang signifikan yang membuat beban biaya produksi itu meningkat. Perusahaan memilih efisiensi ya dengan mengurangi tenaga kerja, terutama di lini produksi yang padat karya. Nah, kedua, ada perubahan pasar dan konsumsi ya. Tren konsumsi rokok di Indonesia ini juga mulai menurun pada segmen tertentu ya. Ditambah juga dengan adanya kampanye kesehatan global, membuat perusahaan juga harus menyesuaikan kapasitas produksi. Nah, yang ketiga juga ada automasi dan efisiensi. Artinya, industri padat karya kini beralih ke mesin ya untuk menekan biaya produksi ya. Pekerja manual yang dulu sangat dibutuhkan, kini dianggap tidak lagi efisien. Artinya, meski eh, tampak stabil, jadi industri rokok ini juga tidak kebal terhadap perubahan regulasi teknologi dan perilaku konsumen. Nah, karenanya mencermati yang terjadi ya, fenomena PHK massal khususnya di PT Gudang Garam ataupun di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini juga menjadi catatan bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Nah, untuk apa? Ya, untuk mewujudkan tadi cita-cita untuk 19 juta lapangan kerja. Nah, ini juga harus diwujudkan ya. Jangan sampai rakyat Indonesia itu tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi bukan berarti rakyat malas, tidak sebetulnya. Tapi karena lapangan pekerjaan itu yang tidak ada. Seperti itu, Mas Anang. Ya, Bung, menyinggung tentang program 19 juta lapangan pekerjaan. Kok sepertinya berbanding terbalik dengan PHK massal yang bukan saja ya sekali ini terjadi, tapi juga banyak sebelumnya ada PT Sritek dan lain sebagainya. Nah, apakah ada miss ini ya misleading atau kebijakan yang stuck gitu ya? Menurut Bung Hanif atau ini gimana, Bu? Ya, jadi kalau kita cermati pula ya, berkaitan dengan fenomena tadi ya, yang kita juga lihat ya, PHK massal tadi yang juga dicontohkan oleh Mas Nanang ya, seperti di industri tekstil dan garmen, ini kan juga banyak pabrik yang gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk impor yang murah. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga ada teknologi dan startup ya, gelombang PHK akibat overhiring pasca pandemi dan penyesuaian investasi. Nah, begitupun manufaktur dan otomotif ya tertekan fluktuasi global
ya pelemahan daya beli dan kenaikan biaya produksi ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Ketahanan industri Indonesia ini memang rapuh, sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah, pasar global dan modal asing. Nah, ini juga menjadi PR besar ya. Di tengah-tengah kemarin kemunculan apa berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi ya, utak-atik ya, angka statistik dan sebagainya. Nah, begitupun juga kalau kita kaitkan dengan janji 19 juta lapangan kerja dan realita PHK ini, ketika pemerintah berjanji ya, sekali lagi masa kampanye itu kan masa untuk menarik suara massa gitu ya. Dan ini pun menjadi seolah-olah impian bagi semua itu bisa terwujud. Tapi sekali lagi rakyat ini tidak paham ya. Apakah itu nanti bisa terwujud? Pokoknya kesohor dulu lah para calon penguasa itu ya. Urusan terwujud atau tidak itu nanti. Ini yang kita sesalkan memang. Dan sifatnya apa? Lebih bersifat narasi politik ya ketimbang roadmap ya yang konkret. Faktanya apa? PHK massal juga menambah jumlah pengangguran. Pekerjaan baru yang diciptakan seringkali bersifat informal, tidak layak, atau tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan formal yang hilang. Begitupun ada paradoks kebijakan ya. Di satu sisi ingin menambah lapangan kerja, di sisi lain regulasi seperti kenaikan cukai, misal impor longgar dan investasi padat modal justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Ini menciptakan jurang antara janji politik dan kenyataan ekonomi di lapangan. Jadi ini peringatan penting rakyat untuk nanti kalau mau musim-musim kampanye ya. Jangan sampai sekali lagi terbulai oleh narasi-narasi politik yang sebetulnya itu kadang-kadang tidak jelas ya roadmapnya. Seperti itu Mas Nana. Ya, Bung Hanif, ada mengatakan bahwa fenomena PHK massal ini menunjukkan wajah asli kapitalisme, ya, di mana pekerja itu hanya dianggap sebagai salah satu variabel dari biaya produksi yang ya bisa dilepas kapan saja demi efisiensi dan keuntungan si pemilik modal gitu, Bung. Apakah Nah, seperti itu, Bung? ya ini yang harus dibetulkan ya. Jadi yang kita sayangkan di dalam sistem ekonomi yang diadopsi oleh negeri ini yakni kapitalisme liberal ini kan menyamakan ya manusia ya dengan apa produksi dan sebagainya. Dan sekali lagi ini adalah fenomena yang memperlihatkan realitas ya kapitalisme yang begitu ganas dan juga merusak. Nah, ini ya. Sebab pekerja itu sering hanya dianggap komponen biaya gitu loh dalam neraca keuangan, bukan subjek pembangunan. Nah, saat profit turun atau biaya naik, yang pertama biasanya dipangkas adalah siapa? Tenaga kerja, ya, bukan keuntungan pemilik modal. Nah, ini yang sering jadi korban ya. Makanya wajar kalau tuntutan-tuntutan buruh ya ataupun pekerja itu adalah ya kesejahteraan dan juga kenaikan gaji. Nah, nah, di sisi lain, kapitalisme di Indonesia ini ya bercorak oligarkis gitu loh ya. Kepentingan segelintir pemilik modal lebih dilindungi ketimbang hak jutaan pekerja. Nah, dalam bingkai ini, PHK massal bukan sekedar kejadian ekonomi, tapi juga refleksi relasi kuasa dalam sistem kapitalis demokrasi seperti ini. Nah, nah, alih-alih ya tuntutan-tuntutan buruh dan sebagainya ya bahkan ungkapan-ungkapan pejabat saat ini ya, misal kalau ingin kaya jangan jadi guru ya ataupun istilah-istilah yang kemarin ya sebutan yang kurang etis misalnya tolol dan sebagainya kepada rakyat di negeri ini. Nah, ini juga menunjukkan sesuatu yang sebetulnya yang harus dibenahi dulu itu adalah apa? Ya, penguasa itulah yang sebenarnya harusnya mewujudkan kesejahteraan itu gitu loh. Ya bukan menyalahkan satu profesi ya kalau nanti dibilang kalau mau kaya jangan jadi buruh gitu ya ya atau ada guyonan kalau mau kaya ya juallah batu bara jangan jual batu bata kan begitu ya lama kayanya ya nah, seperti itu Mas Nanang. Ya, Bung Hanif, apakah fenomena PHK massal ini membuktikan bahwa negara atau pemerintah saat ini gagal dalam menciptakan iklim usaha yang sehat? Ya mungkin karena terlalu fokus pada proyek mercusuar seperti IKN yang ya katanya mangkrak. Ya, sementara di luar sana atau di sekitar rakyat itu jutaan pekerja ini kehilangan pekerjaan.
Nah, ini tidak hanya kegagalan negara ya, tapi juga kegagalan sistem ya, Hmm. sistem apa ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kesejahteraan dan juga keseimbangan hidup. Nah, begitu ya. Nah, sekali lagi ya memang menjadi tanggung jawab negara itu adalah mengurusi urusan rakyat, bahkan menanggung sandang pangan papan ya termasuk kesehatan, pendidikan dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Sekali lagi dan kita di beberapa tahun ini juga disuguhi ya dengan fenomena disparitas antara pekerja asing dengan lokal ya, pribumi ya, dan itu pun juga sangat mencuat. Nah, maka fenomena ini juga PHK khususnya PHK massal ini juga mengindikasikan lemahnya peran negara ya. Pertama, kebijakan industri ini tidak berpihak pada pekerja, ya, orientasinya jangka pendek, ya, padat modal bukan padat karya. Nah, lalu proyek mercusuar seperti IKN, ya, ini lebih disorot, ya, sementara industri tradisional, ya, yang menyerap jutaan pekerja atau UMKM, ya, seperti ya industri tekstil, manufaktur, ini juga kurang mendapatkan perlindungan, kan begitu ya. Maka seolah-olah UMKM itu apa? Oh, sebuah komunitas, sebuah entitas yang dibiarkan untuk hidup sendiri, bertahan hidup ya, Hmm. di tengah gempuran impor. Dan juga minim strategi industrialisasi nasional ya. Indonesia lebih jadi pasar ya ketimbang produsen yang kuat. Nah, ini artinya apa? Kegagalan menciptakan iklim usaha yang sehat berkeadilan dan berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau hanya fokus pada pembangunan simbolik tapi abai pada perlindungan rakyat pekerja yang sesungguhnya tulang punggung ekonomi. Nah, makanya mindset mengurusi urusan rakyat ini tidak boleh dibiarkan kepada sebuah sistem yang salah, apalagi mengambil ekonomi yang jelas, ekonomi yang keliru, ya kapitalis. Nah, karena itulah dibutuhkan sebuah sistem yang memang ini sistem yang memanusiakan manusia, ya sistem yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Nah, alih-alih ingin apa mewujudkan kesejahteraan, nah, kalau tidak menggunakan sistem yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yang terjadi adalah apa? Ya tadi kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Seperti itu, Mas Nana. Ya, baik. Terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga ini menjadi sebuah warning sekaligus menjadi perhatian ya bagaimana negeri kita ini dibangun oleh para UMKM gitu ya. Orang-orang yang memang berusaha ya mereka melakukan kegiatan produksi secara positif gitu. Bukan ya dengan cara melakukan PHK massal ya. Kalau mau di PHK massal ya dialihkan ke pekerjaan yang lain. Ya semoga kedepannya Indonesia semakin baik-baik saja dan tidak semakin ya tidak baik-baik saja seperti itu. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Hanif pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Siawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.